Temenku minjem duit nggak balik-balik duit sampai sekarang. Kalau yang kayak gitu udah nggak usah ditemenin. Nggak usah ditemenin yang kayak gitu. Nggak usah ditemenin. Tapi aku suka kesel ya kalau nih aku kayak dulu ya. Dulu aku tuh bisa dibilang kan orang nggak punya ya. Nggak punya apapun aku. Pertama aku tuh nggak pernah minjem. Padahal teman aku ini bener-bener orang kaya. Kayaknya tuh nggak main-main. Kayaknya nggak main-main, kaya raya. Pokoknya kaya banget deh. Rumahnya kayak istana yang kayak gitu. Tapi sama dia nggak pernah itu minjem uang. Walaupun aku di rumah makan apapun, aku nggak pernah minjem uang. Karena setiap aku lagi jalan sama dia, tanpa aku minta uang, dia tuh kayak, mungkin dia nggak ngasih aku uang, tapi kayak dia beliin aku makanan, jajan, yang di rumah aku, misalnya aku nggak bisa dapetin gitu ya. Tapi nggak pernah tuh aku bilang, Gel pinjem uang dong gitu. Nggak pernah, sama sekali nggak pernah minjem uang. Karena prinsip aku, gimana ya, pokoknya aku nggak mau minjem uang gitu. Nggak mau itu. Mending usaha walaupun makan pas-pasan daripada minjem. Tapi kayak orang kaya jatuhnya. Nggak mau banget, ogah banget. Ini nggak ada yang komen lagi ya? Apa gimana? Kayaknya aku harus buka ini deh. Kaki aku kebas guys. Kaki aku kebas, kesemutan. Tidak. Bentar, ini kok nggak ada yang komen lagi sih? Hari ini nonton dikit ya. Padahal hari ini aku, aduh kaki aku kebas banget. Padahal hari ini aku ininya 1 jam loh. Hari ini tuh temanya The Power of Sedekah. Ini banyak kok yang komen. Kapan main bareng Husnul lagi? Aku main bareng Husnul itu nggak tahu sih, sekarang masih PPKM jadi nggak bisa kemana-mana. Soalnya Husnul juga rumahnya tuh jauh. Aku tuh kan rumahnya di Depok ya. Husnul itu rumahnya di daerah Jakarta Utara, jadi jauh dari sini ke sana. Kalau gimana ngadepin orang yang datang pas ada maunya doang, nggak usah tanggepin. Jadi kalau misalnya dia datang ya kayak cuek aja ke dia, kayak dia ngomong kayak segala macam kayak oh gitu, oh iya, oh gitu. Terus kalau dia tiba-tiba minjem uang, maaf ya gue lagi nggak ada uang, walaupun kalian ada gitu. Tapi kalau orang yang modelan begitu nggak usah dipinjemin. Aduh kaki aku semutan. Kalala beneran mau nanya, kok bisa kaki aku kok bisa dipanggil Lala padahal namanya Hadza Mutiara Sofia, atau ada nama lengkap lain? Karena nama aku tuh kan Lala gitu ya, Mutiara gitu, kalau dipanggil tuh Mutiara. Dan aku tuh nggak bisa ngomong L Tiara gitu, nggak bisa kan, Tiala Kak Lala gitu, Kak Lala gitu. Dulu kaki aku ujung-ujungnya Lala dari dipanggil sama semua orang. Oke, aku bulan mana kak? Bulan di lokasi syuting. Kaki aku. Aduh kaki aku. Kalala boleh nggak aku main ke rumah Kalala? Nggak boleh. Nggak boleh. Kakak kenapa? Kaki aku kesemutan nih, yang sebelah sini nih. Tuh, kesemutan sampai ujung. Geli. Kalau gimana ya caranya biar kita tuh nggak dendam sama orang gitu? Soalnya aku dulu punya teman tapi jahat gitu kak. Gimana ya? Kalau misalnya, kalau aku pribadi tuh kayak, aduh aku nggak bisa ngasih ini sih. Soalnya jujur kalau ada orang yang
jahat sama aku itu langsung aku bales. Jadi kayak misalnya dia ngatain aku apa gitu, langsung to the point aja, aku ngapain lo segala macem. Jadi kayak langsung lega gitu. Kemarin aku pakai baju ini juga ya. Jadi tuh kemarin kan itu di hotel, aku tuh nggak keluar. Jadi kayak apa ada ya baju apa aja deh langsung aku pakai gitu. Makanya aku pakai baju ini kan sama celana ini juga nggak salah. Nah, cuman kan baju tuh kayak cuman pas aku pakai tuh pas untuk nge-live doang. Nggak kotor nggak apa. Jadi tadi tuh aku pakai lagi karena aku nggak bawa baju banyak gitu loh, karena cuman kayak semalam doang kan. Kak, gimana tanggapan kakak dengan orang yang suka ngomongin dari belakang? Orang yang suka ngomongin dari belakang, orang kayak gitu sih nggak pernah aku temenin ya. Kalau ngomong dari belakang tuh pas aku tahu dia orang yang suka ngomongin dari belakang, kayak ya udah cukup tahu aja, cukup tahu terus kayak sekedar say hi atau apa, nggak pernah yang jadi temen lagi gitu, nggak pernah. Terus kayak pokoknya nggak mau banget berteman sama orang-orang kayak gitu. Jago masak kan. Kalau sejauh ini bisa masak apa aja? Aku tuh bisa yang udah bener-bener bisa dibilang pro. Asik, pro. Itu main kan gara-gara ada notif nih. Main game lebih hemat dengan total voucher. Aku tuh masakan rumah, kayak masakan rumah tuh paham gak sih? Yang kayak masakan di warteg, masakan di rumah Padang, nasi Padang, masakan kayak gitu. Sayur-sayur lodeh, sayur bayam, sayur apalah segala macam sayur semuanya. Terus kayak ikan sambal, ikan toco, ikan tumis Aceh. Terus masakan rumahan Aceh ya, kayak tumis Aceh, asam keung, kari bebek, kari ayam, kari kambing, pokoknya kari-kari juga aku bisa. Terus kue sih, kalau kue tuh mungkin dibilang belum terlalu pintar ya. Cuman kalau bolu, hanya sekedar bolu-boluan itu aku masih bisa sih, bisa nge-handle sendiri. Tapi kalau kayak kue-kue kering, kue lebaran itu sempat pertama kali aku bikin kue lebaran tuh berhasil. Tapi kedua kali aku bikin kue lebaran itu gagal banget, semua gagal. Kakak asli orang mana? Orang Aceh. Tapi dulu tuh aku orangnya pendiam, jadi dia tuh suka ngebully aku, tapi ngebulinya udah parah banget gitu. Kalian tenang aja. Kalau orang yang dulu suka ngebully kalian, suatu saat dia akan dibully. Mungkin kayak misalnya nih, kalian dibully, misal ya, kamu dibully sama dia waktu SD gitu kan. Tapi hidup itu berubah. Hidup itu kayak roda yang berputar. Suatu saat, mungkin bukan pas zaman SMP atau SMA, mungkin pas zaman kuliah, saat dia masuk kuliah, dia yang dibully sama orang lain. Mungkin ada orang yang gak suka sama dia. Elah apaan sih, lama-lama dia kayak dijauhin, akhirnya dia dibully. Jadi kalian gak perlu takut. Soalnya biasanya orang itu langsung bakal dapat karma. Karma itu Kak, apa kabar? Aku kabar baik, alhamdulillah, sehat banget. Jangan lupa makan minum yang sehat ya. Minum yang sehat tuh gimana ya? Maksudnya kayak aku tuh soalnya semuanya aku makan gitu ya. Semuanya aku minum gitu. Jadi kayak maaf. Kak, gimana tanggapannya Cumi Lili? Aku tuh nggak suka ya. Kenapa sih Ratu sama semua orang tuh bisa masuk gitu? Sama Clay bisa. Sama Emil, Gino Lili, sekarang sama Bintang. Malah kemarin pas aku baru buka SCTP udah main tatap-tatapan kayak gini. Kesel tuh aku ngeliatnya. Aku tuh karena sekarang aku tuh kayak jomblo gitu ya, kayak nggak punya cowok gitu. Jadi kalau aku tuh kesel. Kak lagi di mana? Aku lagi di rumah. Kalau nanti bikin YouTube masak dong sama Ratu. Aku ada dong mie Aceh yang lama itu 1 jam yang susah bikinnya. Itu kemeja Levi's. Enggak, ini baju Dek Bulan. Punya wifi kayak. Untung aku nggak lanjutin ngomong. Ganti aja wifi-nya, makanya jangan pakai. Ayo, bukan. Nanti. Papa, nanti jangan rusuh, Pak. Boleh hidupin AC-nya ya. Nyonya bukan. Jangan. Jangan buka. Bunga. Tadi sampai mana ya? Aku di rumah. Terus tadi sampai mana sih?
Oh, aku ada konten YouTube sama papa berdua. Kita bikin masak mie Aceh, tapi belum aku edit dan belum aku upload juga. Kayak males gitu loh. Padahal aku bikin tuh videonya pas bulan puasa. Tapi sekarang aku belum edit. Belum aku upload. Binrat or Ratmil. Ratmil, aku masih jangan. Masih setia sama Ratmil. Kak, gimana nanggepin orang yang datang pas banyak duit doang? Pamerin. Kamu punya uang, misalnya kamu beli apa segala macam, pamerin ke dia biar dimakan tuh sama dia. Terus kalau diminta minjem uang, jangan kasih, jangan mau. Kalau pernah dibully, mungkin pernah kali ya dulu, kayak lebih nggak ditemenin gitu loh, karena aku tuh orang miskin kan. Dulu tuh aku orang yang nggak punya, pokoknya gitu, bener-bener orang nggak punya, jadi kayak nggak ditemenin gitu di teman-teman komplek gitu. Apakah boleh kita bersedekah kepada non muslim? Pertanyaannya berat banget nih, berat banget. Aku nggak tahu ya, aku pribadi nggak tahu, karena emang aku tuh bukan yang paham banget tentang agama. Tapi gini loh, bersedekah itu yang diutamakan itu, setahu aku, bersedekah kepada sesama muslim. Di dunia ini banyak banget orang muslim. Tapi kalaupun misalnya kalian ada ngelihat dia non muslim, tapi kalian kayak merasa kayaknya dia butuh disedekahin gitu, kayak ini gue punya uang nih cepet, misalnya teman kalian gitu ya, bener-bener dia tuh udah nggak ada uang itu lagi, tapi dia non muslim, kalian ngeliatnya udah nggak tega, tapi kalian punya uang, ya nggak apa-apa, kasih. Dia masih manusia. Tapi ya emang setahu aku diutamakan itu ya sesama muslim dulu kan, kita kan bersaudara sama muslim. Tapi kalaupun emang kalian kenal sama dia, kalian ngerasa dia memang benar-benar membutuhkan, ya nggak apa-apa. Karena kita juga berdosa ngelihat orang lain kelaparan. Kita tuh berdosa ngelihat orang lain yang kita kenal gitu, ngelihat orang kelaparan. Ya nggak apa-apa, kasih aja seberapapun yang kalian punya gitu. Nggak harus berupa duit. Misal nih, tetangga kalian belum makan, kayak lo punya nasi, lo punya ikan, kayak lo kasih gitu kan, lo taruh di tempat gitu buat makan siang, itu sedekah cuy. Mungkin kalian nggak dikasih feedback berupa kayak gitu atau uang atau apa, tapi bisa aja kalian kayak ya pertama dikasih pahala, kedua sedekah kalian itu bisa 10 tahun ke depan kayak Allah tuh ngasih yang lebih gede daripada itu gitu loh. Tuhan tuh ngasih yang lebih gede daripada itu. Oke, kalian nggak ada mau yang komen-komen lagi nih? Mana nih yang nonton hari ini? Dikit ya, paling banyak tadi cuma 150 orang. Wah, gimana ini? Gak boleh kayak gitu, gak boleh. Lihat perut aku udah makin gede lagi gara-gara habis makan si Padang. BTW by the way busway, ini kamar berantakan banget gara-gara kemarin aku kan nggak di sini ya. Aku di lokasi, terus kayak kamarnya tuh kayak aduh nggak ngerti deh. Oh, ini makeup aku. Aku nanti mau nge-spill sama kalian baju ini. Ini kalian nggak kelihatan kan, cuma kelihatan gini doang. Ini aku beli harganya cuma berapa, 100.000. Tapi bahannya bagus banget. Modelnya kece banget parah. Nanti aku bakal nge-spill di TikTok. Jadi kalian tunggu aja. Sama kemeja ini kemeja two-tone. Udah, gak boleh lihat banyak-banyak karena nanti bakal aku spill. Sama aku mau spill ini ya nanti, tapi astagfirullahaladzim, kekenyangan guys. Jadi aku makan banyak banget di rumah nasi Padang. Oh, ini dia kancingnya, copot. Ntar aku jahit karena aku pribadi bisa menjahit. Mungkin jahitnya nggak terlalu yang kayak orang tukang jahit bisa ngejahit baju gitu ya, tapi kayak aku tuh bisa megang mesin jahit itu bisa. Terus kayak ngejahit apapun itu kayak bisa lah, yang kecil-kecil kayak jahit apa gitu yang bed sekolahan bisa jahit rapi, atau nggak bikin kerajinan tangan yang kayak yang menjahit gitu, misalnya bikin apa kayak set kaki atau bikin
kerajinan dari bungkus kopi. Karena dulu aku pas SMA tuh belajar gitu. Aku suka pelajaran prakarya. BTW ATM aku mana ya? Ada, tolong ngambilin tas tabulan yang itu dong, Dek. Ini nggak ada yang mau nge-komen lagi nih, guys. Yang mana? Yang mana cepat? Itu yang coklat. Banyak rupanya yang nge-komen ya. Tapi nggak masuk di aku. Aku dikirimin banyak banget inian. Kertas, not, sama lampu. Tadi aku udah pancing di live Instagram, tapi nggak tahu kalian. Padahal tadi yang nonton Instagram tuh 400 orang. Kalau bukannya diet, iya diet. Tapi kalau udah sama mama sama papa tuh dipaksa makan. Kalau mudah-mudahan kita bisa ketemu di alam lain ya. Alam lain maksudnya alam kubur gitu, alam barzah gitu ya maksudnya. Jangan dulu, aku ngerasa masih dosa aku tuh masih banyak, pahala aku kayaknya masih kurang gitu. Jangan dulu, takut aku masuk neraka ya. Nanti aja ya, nanti aja kalau aku udah tua gitu kan, emang udah waktunya baru nanti kita ketemu. Sekarang jangan, ya Allah jangan. Maksud aku di Jakarta ya, ngomongnya nggak di alam lain dong. Kalau pernah di ghosting nggak? Lebih kayak digantungin aja sih, di PHP-in. Kalau di ghosting tuh kayak beli Starbucks kali ya. Aku ada voucher Starbucks. Lumayan nih, beli Starbucks jadi 20.000 doang. Aku sisa 2 sih voucher. Sampai tanggal berapa? Tanggal 25. Oh, udah 10 hari lagi. Suka pinjem-pinjeman barang nggak sama Bulan? Tada, ini adalah aku pinjem. Kenapa? Tapi kemarin pas dia ngeliat aku pakai tas ini langsung kayak, pakai aja terus tas gue. So aku balas gini, lo aja pakai terus baju gue. Soalnya dia sering banget pakai baju-baju aku kayak kardigan kayaknya dipakai mulu sama dia. Tadi aja aku habis beliin baju dia, tapi dia nggak pernah tuh. Kalau aku suruh cuci piring dia nggak pernah mau. Soalnya lagi cuci piring nih, aku selesai makan, aku cuci piringnya. Sekalian dong, kagak nggak mau, lu cuci sendiri. Padahal aku ya beliin dia baju, beliin dia makan. Emang adik tuh kayak gitu bentukannya. Terus gimana dong diet kelala? Besok dilanjut lagi dietnya. Besok aku lanjut diet lagi dan olahraga. Tetap sama nanti malam sih bakal olahraga. Sofunkah mampir voucher Starbucks ke orang yang minum kopi kapal api? Cinta kak, nggak ngerti maksudnya itu apa. Kalau pernah suka sama orang di lokasi Dejas, suka orang di lokasi Dejas nggak? Nggak pernah. Karena aku tahu pemain-pemain Dejas itu bisa dibilang kayak di anakku gitu. Jadi kayak nggak ada yang aku suka. Karena jujur aku suka sama orang yang dewasa. Yang dewasa. Kan nggak mungkin kan aku pacaran sama kru. Kru kan juga udah pada om udah bapak-bapak. Aku suka orang yang dewasa dan yang pasti itu dia setipe sama aku. Barusan kelihatan. Kita masukin dulu. Itu dompet. Ada foto siapa nih? Ntar lu foto ini harus ditutup. Karena ini foto aku nggak pakai jilbab. Siapa? Ini siapa nih? Ini siapa nih? Siapa kalau kalian tahu? Komen di bawah di komentar. Kok ini gini sih? Oke, masuk lagi. Oke, kalian pada jawab Kak Fidel, itu Bang Fidel. Oke, ini betul. Betul. Sering jalan sama Kak Fidel nggak? Udah nggak pernah lagi. Tapi kemarin 6 bulan pertama tuh aku bisa dibilang hampir setiap hari ketemu sama dia. Kayak 2 hari sekali, 3 hari sekali, benar-benar hampir setiap hari tuh ketemu dia. Dia sering main ke rumah, main sama adik-adik aku. Tiba-tiba jemput tuh siang-siang. Jemput siang-siang tuh kayak
makan nasi padang, atau tiba-tiba malam-malam tuh bawain lorun gitu. Jadi ya gitu deh. Tapi semenjak dia udah pergi itu kayak nggak pernah diapelin lagi sih. Bahkan dia nggak pernah ngabarin aku karena emang nggak bisa pegang handphone kan. Tapi aku tahu. Kalau pernah mikir nggak sih kalau Bang Fidel bakal seriusin Kak Lala? Nggak mikir sih, tapi emang dia udah bilang dia bakal seriusin aku dan aku percaya. Aku percaya itu. Kak Fidel mana Kak? Kak Fidel lagi pergi. Intinya gitu, Kak Fidel lagi pergi dan gitu deh, Fidel lagi pergi untuk masa depan. Kak belum curhat gak masalah kemarin? Enggak, karena kita belum ketemu ya. Jadi belum curhat. Kak Fidel lagi pergi cari uang biar bisa seriusin. Lumayan bener sih itu, lumayan bener. Spill kardigan. Kak pernah patah hati sampai yang benar-benar nyesek banget gak Kak? Jujur gak pernah. Kalau share dong tiap hari dietnya kayak gimana? Nice, insya Allah bakal aku share. Kalau lupa baca DM aku ya kemarin soalnya aku kayak di puncak itu kayak aku tuh menikmati gitu loh. Jadi kayak umur Lala berapa tahun? Umur aku 19 tahun. Kak Fidel jadi tentara kah? Serius ya Kak Lala share. Ya. Kalau Fitko Ratu, oke, yang pertama handphone aku pakai. Handphone yang ini aku pakai untuk nge-live. Handphone yang ini aku pakai untuk ngebaca komen-komen kalian karena di handphone ini komenannya tuh nggak muncul gitu loh. Jadi kayak tuh nggak ada lagi gitu. Kak kalau ada orang DM Instagram dibalas atau enggak? Kadang ada yang aku balas, beberapa tuh ada yang kayak aku balas gitu, ada yang beberapa cuman aku screenshot terus aku balasnya tuh kayak di SG gitu karena menurut aku lucu dan aku pengen nge-share sama semua orang yang bisa bikin mereka juga terhibur. Papanya mana Kak? Papanya di kamar depan tuh lagi teleponan sama Ratu. Tipe cowok Lala yang jelas anaknya harus berwibawa. Aku suka cowok yang baik, soft boy gitu ya kelihatannya, berwibawa, sopan, dan care, peduli, dan lembut. Aku paling gak suka sama cowok yang ngomong kasar. Kayak cara ngomongnya tuh kayak apa sih kamu, misal gini, apa sih kamu, Ella harusnya kamu gak kayak gitu. Kayak no, gak mau sama cowok kayak gitu. Jadi bener-bener kalau dia kesel sama aku, kasih tahu. Misal nih, dia diam kan, aku tahu berarti dia lagi marah. Kalau dia diamin aku, kayak Fidel contohnya. Fidel diamin aku berarti dia lagi marah sama aku. Mungkin ada kata-kata aku atau tingkahku yang kelewatan, yang dia gak suka. Terus aku tanya, kamu marah ya sama aku? Dia diem doang. Gak yang, lagian kamu enggak, kayak gitu. Dia diem doang. Kamu kenapa marah sama aku? Harus tahu dong. Tapi dia masih diem, ntar baru aku minta maaf ya. Dia ngomongnya tuh sambil minta maaf, aku minta maaf ya. Tapi kamu tuh harusnya nggak kayak gini, harus nggak kayak gini. Oh gitu. Jadi kayak aku tuh bisa memperbaiki diri. Malah kalau misalnya dia bentak aku tuh anaknya, lu bentak, gue bentak balik. Misalnya gini, dia marah-marah, kamu tuh apa sih segala macam, apa sih kamu tiba-tiba marah, nggak jelas. Nah, ntar aku kayak gitu, jadinya malah berantem tuh panjang lebar. Jadi mending kalau misalnya mau marah ya cari kata, ngasih tahu aku dulu, ngasih taunya tuh bener-bener yang baik-baik gitu, gak usah yang langsung dia tiba-tiba marah-marah. Jadi aku gak suka sama cowok yang kasar, sukanya emang yang cowok yang lembut-lembut. Apalagi kalau misalnya dia udah marah terus marahin aku yang kayak, makanya kamu tuh jangan kayak gitu, jadi cewek bener banget sih. Itu berarti jangan pernah mau sama cowok yang kayak gitu. Sumpah jangan pernah mau. Kalau kalian mau sama dia dan kalian terlalu jujur cinta, akhir-akhirnya ujungnya kalian nikah sama dia, rumah tangga kalian tuh bakal kayak ngerasa tiap hari tuh sakit hati gara-gara kata-kata suami kalian sendiri. Jangan pernah. Umur bulan 14 tahun. Apalagi cowok yang keras kepala. Sebenarnya jujur, Fidel itu bisa dibilang dia agak keras kepala sama
aku juga keras kepala gitu. Kadang tuh tapi kita nggak pernah yang keras kepala banget tuh, nggak. Jadi kayak misalnya contoh ya, contohnya kayak gini, kamu tuh lagian, kan aku udah bilang kemarin. Terus dia bilang, kapan kamu bilang? Kamu nggak ada bilang? Ada, aku bilang nggak ada, kamu tuh yang kayak gitu. Enggak deh, gitu tuh kayak salah-salah, tapi ujungnya tuh bercanda yang kayak gitu. Nggak ada yang sampai keras kepala berantem kayak gitu, nggak ada sih. Kalau sejak kapan berhijab? Sejak bulan puasa. Kalau punya cowok idaman nggak? Punya kayak Fidel? Kalau kira-kira kapan ketemu Fidel lagi? Nggak tahu. Kayaknya 6 bulan lagi, mungkin bulan Desember. Dia sih bilang sama aku bakal ketemu, bakal ngabarin tuh bulan November Desember. Ya masih lama lah. Jadi aku bisa dibilang kayak nggak ada kabar tuh sama 6 bulanan. Tuh 17 tahun kan, Desember lama banget. Iya emang, tapi aku udah bilang aku bakal nungguin dia. Pegel banget, serius pegel banget ini. Pengen bunyikin badan dulu kan. Cara bunyiin badan tuh gimana ya? Nggak bunyi. Nggak bunyi juga. Pegel banget. Baca lagi. Kalau enggak di-share nanti aku DM ke kelas setiap hari. Iya, nanti aku bakal share ya. Besok sih kayaknya, karena besok aku mulai ini lagi. Soalnya kalau aku di lokasi tuh bakal susah dietnya, karena mereka tuh makan mulu dan aku ngiler. Ujung-ujung aku makan. Kenapa keluarga Kalala mukanya hampir sama? Ya namanya juga keluarga, kan gennya tuh sama gitu ya. Bapak, ibu, gennya turun ke anak. Jadi sama semua tuh mukanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Godaan, makanya. Sebelum awal pacaran belum pernah ketemu, pernah nggak sih overthinking? Atau pernah? Aku mikirnya gini, jadi kan kita belum pernah ketemu satu sama lain ya, takut nggak sesuai sama ekspektasi aku. Kalau aku lihat kan di Instagram tuh ganteng gitu ya, aku takut tiba-tiba pas ketemu tiba-tiba kayak dia tuh yang kayak, ngerti nggak sih maksud kalian, maksud aku yang kayak apalah gitu, ngerti gak sih? Aku takut banget waktu itu, aku kayak tiba-tiba aku salah, malah tiba-tiba orangnya bukan dia, tiba-tiba kayak aku tuh ditipu gitu. Kan banyak tuh kejadian kayak gitu, takut jujur. Bunga 6 tahun ya? Bunga 8 tahun sayang. Play music kak. Aduh, laptop aku juga lagi gak ada baterai. Masker yang bagus. Copot. Daisy green tea bagus. Ini bagus. Kayak Jamet. Nah iya kayak Jamet. Takutnya tuh kayak ketemunya itu di tempat jualan makanan pagi kayak lontong, nasi uduknya tante aku. Tapi awal ketemunya itu di Bumble, di aplikasi gitu. Lucu ya kalau dikira-kira kayak ketemunya tuh di aplikasi. Ceritain awal ketemu kak, sepertinya asik. Awal ketemu tuh ya kayak gitu, diem-dieman. Aku udah pernah cerita sih sama kalian. Pukul banget ya Allah. BTW, ini adalah Koko. Koko nggak boleh. Nah ini adalah Koko. Koko ini adalah boneka yang dibeliin Fidel buat aku. Katanya Fidel, ini tuh pengganti dia selama dia menghilang. Selama dia pergi, ini tuh penggantinya dia. Jadi sengaja dia beliin yang gede. Tuh gede banget kan, kalian bisa lihat. Tuh gede. Katanya biar aku bisa dipeluk gitu. Biar bisa dipeluk. Nggak boneka yang kecil gitu loh. Jadi dia beliin boneka gede dan ini. Aku sempat marah sama dia gara-gara dia beliin boneka ini. Aku bilang, kamu ngapain sih beli boneka gede banget kayak gitu? Kenapa uangnya nggak ditabung aja? Karena aku tahu harganya mahal. Apa uangnya nggak ditabung aja? Itu mahal banget gitu. Ya kan kamu biar ada temennya, tapi nggak segede ini juga. Ya udah, aku masih ada uang. Masih beliin aku boneka kayak gini gede banget. Tiba-tiba ya dalam mobil tuh dia jemput aku. Tiba-tiba dalam mobil dia ngasih aku boneka ini.
Waktu itu aku jalan sama si Bunga kalau nggak salah, terus kayak dia tuh waktu mau jemput aku tuh dia bawain bonekanya. Terus aku yang lihat dia duduk di belakang, di bangku belakang tuh diikat, dipakein ini, dipakein apa? Safety belt tuh sama dia. Dan akhirnya aku juga beli dia boneka gitu buat nemenin dia waktu lagi tes. Aku beli boneka kecil gitu namanya Polo. Kalau ini namanya Koko. Bukan Kak Fadel, Kak Fidel. Kak Fadel siapa? Aku udah lulus, guys. Ih, Ganbate. Ini nggak mau ngasih sushi. Ceritain gimana pertama kali orang tua kamu punya pacar? Kayak aku tuh kaget diplototin ternyata kayak mama tuh welcome. Karena sebelumnya sih aku udah pernah mah kalau misalnya kakak deket sama cowok ini bentuknya kayak gini, ini kayak gini gimana mah? Emang kenapa? Ada sih lagi deket aja tiba-tiba kayak ketemu gitu kayak. Terus akhirnya mama papa welcome. Terus abis dia pulang mama nanya itu kenapa? Itu siapa? Oh itu mah yang ini. Oh gitu. Dia gimana? Akhirnya kayak aku cerita apa yang aku tahu gitu, aku cerita. Udah pernah ketemu keluarga Kak Fidel belum Kak? Udah. Waktu itu aku lagi di Bandung kan, sama mama, sama papa, sama Ratu, sama Bulan. Pokoknya kita lagi sekeluarga gitu, lagi staycation di Bandung. Ternyata juga dia tuh baru pulang dari mana gitu. Terus dia memang nginep di Bandung gitu. Dan ternyata tuh nginepnya satu hotel gitu, tapi kayak beda. Aku kayak modelnya kan kayak rumah gitu ya. Aku di rumah ini, kayak dia tuh di rumah ini tuh hotelnya. Dan ternyata kayak terus aku diajak ketemu, ayo ketemu sama bunda sama ayah gitu kan. Aku udah kenal adiknya Uci. Akhirnya kayak bunda boleh pinjem Fidela bentar nggak, mau ikut makan malam sama mama sama papa. Jadi boleh. Ternyata orang tuanya tuh welcome banget. Dan akhirnya aku sama Uci juga, sama adiknya juga maksudnya, sama Uci. Jujur ternyata masih lama yang live-nya, aku udah pegel banget. Dan ke kamar mandi pengen pupuk. Masker buat apaan? Buat wajah. Semangat kalau aku, BTW aku senang komen aku dibaca terus, sehat-sehat ya Kalala. Oke. Sama-sama. Ya gitulah pokoknya. Pernah pacaran diam-diam terus ketahuan? Pernah dong. Jadi waktu itu ceritanya tuh aku pacaran diem-diem gitu, kayak dari sekolah, jadi teman-teman aku juga nggak ada yang tahu gitu kan. Waktu aku SMP kelas 1 itu, kalau nggak salah itu pertama kali aku pacaran deh. Tapi nggak lama, cuma 4 hari gitu aku putusin karena kayak kita nggak berani. Dan ternyata tuh ketahuan, nggak dibolehin kan, disuruh putus sama guru-guru. Kamu nggak boleh pacaran masih kecil gitu macam. Suruh putus, tapi kayak masih deket gitu loh, kayak cinta-cinta monyet, ngerti nggak sih? Terus aku tuh dia tuh pernah, jadi tuh kayak aku tuh udah nggak mau lagi berhubungan, kayak udahlah cukup lah, gue capek gitu, kayak ngapain sih gitu, lagi kita masih kecil. Dia ngirimin aku surat itu tuh kayak alay banget gitu, tau, kayak dia tuh kayak galau banget, ditumpahin semua kegalauan dia di surat yang bener-bener kayak, ngerti gak sih kalau masih kecil tuh yang pakai, yang aku kayak langsung ilfeel gitu. Tapi kayak aku simpen, walaupun kamu nggak cinta lagi segala macam aku aja baca tuh ilfeel banget ya. Aku taruh lah di kantong karena olahraga aku. Nah waktu pulang sekolah jam 5 sore aku masih pakai itu kan baju olahraga. Mau mandi nih, nah mau mandi kan aku mandi nih di kamar, di luar kamar mandi gitu, depan pintu gitu. Nah pas aku lagi rogoh-rogoh tuh kan aku ngeliat suratnya. Nah terus kan aku taruh, pertama tuh aku taruh baju, jilbab, terus celana, terakhir tuh daleman aku taruh di atas celana. Nah suratnya itu aku taruh di atas daleman aku. Terus ditemuin sama mama, dikira aku sembunyi itu di dalam segitiga. Kak Lala ya, kakak naruh surat di dalam segitiga ya, ngapain? Terus aku yang ketahuan kan, aku diem aja.
Terus aku lagi mencuci piring di kamar mandi belakang. Mencuci piring karena piringnya banyak, jadi cuci piringnya di kamar mandi nih kan. Cuci piring lah nih kamar mandi belakang. Tiba-tiba mamaku datang bacain suratnya. Oh, Tiara. Kayak gitu, kayak nada-nadanya tuh kayak nada-nada ngejek puisi gitu loh. Jadi, oh, Tiara, aku sayang padamu. Aku tuh ya di kamar mandi tuh udah mau nangis, tau gak sih? Mamaku tuh bacain surat. Malu banget. Bener-bener di rumah tuh lagi ada satu keluarga aku, sampai ada om aku juga. Malu banget deh. Ih, selin. Terulti sama Tante Intan. Dimarahin gak Kak? Dimarahin. Kakak ini ngapain pacaran? Tapi kayak dimarahin tuh gak terlalu yang marah-marah banget. Tapi kayak malah lebih kayak diledekin, diejek satu keluarga. Gak apa-apa mama, adik-adik aku cie. Namanya tuh bisa bilang misalnya namanya nih, misalnya si Udin ya. Misalnya Udin. Cie Udin. Oh, yang kayak malu banget deh. Pas mau tidur aja mereka tuh ceritain aku. Padahal ada aku situ. Tiara, mana sih si Udin itu? Besok mamamu tengok di sekolah. Yang mana anaknya si Udin? Pas mama aku datang di sekolah ngeliat si Udin kan. Ini bukan nama asli ya si Udin. Lihat si Udin kan. Tahu gak sih pas pulang-pulang? Ya apa itu kak? Pacaran sama si Udin. Mohon maaf nih mama bilang. Udah jelek. Pendek kali orangnya. Karena kan dulu aku pas SMP tuh bisa bilang aku yang paling tinggi daripada anak-anak lain. Kayak aku tuh udah puber gitu loh, jadi udah tinggi gitu kan. Sedangkan yang cowoknya tuh bisa bilang kayak dia tuh segini aku gitu loh. Cowoknya udah kayak kurcaci kalau berdiri sama kakak. Kakak ada kayak raksasa berdiri sama dia. Aku tuh malu banget diajakin sama si Ratu. Malu deh pokoknya. Sehat selalu Kak, semangat selalu, sukses selalu karirnya, tapi di luar kita yang ramah. Oke. Kelak kapan Farbul photoshoot kalau udah nggak PPKM, terus kalau si Farelnya udah dapat libur dari Smart. Lebih sering dulu Tante Intan atau Om? Tante Intan tuh mak-mak Sumatera loh, yang kayak ngerti nggak sih mak-mak Sumatera tuh yang kayak kena mental langsung gak mau pacaran lagi. Abis itu aku mau pacaran lagi, tapi sempet kelas 2 SMP aku pacaran sama kakak kelas, tapi cuma sebulan. Setelah itu kayak dia yang mutusin aku gitu kan. Karena aku emang setiap ketemu sama dia tuh gak pernah, aku selalu kabur. Jadi kayak, padahal kita satu kelas kan, satu sekolah. Ketemu nih pas-pasan di jalan. Aku nya kabur. Lari itu ngacir rumah, bener-bener yang kayak anak-anak. Jadi gak berani pacaran gitu loh. Akhirnya kayak dia putusin aku. Habis itu aku nangis, tapi nangis itu aku nyalahin gara-gara Ratu ngadu ke mama apa gitu kan. Jadi mama kira tuh aku nangis gara-gara itu, padahal aku nangis gara-gara diputusin. Nikah di umur berapa? Aku kepikiran nikah tuh umur 25-an gitu sih. Masih lama ya. Umur aku sekarang masih 19 tahun. Buset, banyak banget yang nge-like, yang nge-komen. Ih, aku udah kirimin takoyaki banyak banget. Lala kayak mama ngoceh mulu. Tante Intan mama Sumatera yang ganas ya Kak. Iya, dan aku mungkin kayak bakal jadi pengikutnya gitu loh. Nanti aku kalau jadi mama pun aku yakin aku bakal jadi mama Sumatera yang kayak ngoceh mulu gitu sama anaknya. Sinyal daun nampaknya, makanya jangan pakai si anak siapa tuh? Indikit, jangan pakai indikit anak-anak. Apa sih itu namanya? Pokoknya kayak gitu deh. Pakai itu, pakai lain. Takoyakinya banyak kali takoyaki. Ngablur, nge-lag, Tante Intan kena tipu. Lucu kok, asik banget. Lala jangan ngoceh-ngoceh mulu. Aku emang anaknya tuh suka ngoceh gitu loh guys. Kejadian lucu sama Ratu. Aduh ya Allah, pegel kali loh. Banyak banget kalau kejadian lucu mah. Bunyi kan tuh leher aku. Bunyi lagi. Bunyi. Mantapnya. Ya, kadang teman yang cerewet itu asik daripada diem aja. Kalau ngoceh mulu nggak ada kakak sama nggak agak adik kakak sama Tutut sama Bulan, makanya maksudnya gimana sih? Cieng rumahnya dekat warung.
Iya ya. Depan rumahku tuh warung, guys. Kejadian yang memalukan bareng Tutu. Nggak inget. Kakak minum dulu atau nggak aus? Enggak sih, kayak mungkin habisnya aku bakal minum yang banyak. Tinggal di mana? Tinggal di bumi. Love Earth. Di bumi, bulat. Kalau sekolahnya di mana? Udah lulus. Tinggalnya Kalala rahasia. Tapi si Wisnu udah tahu. Karena kita tinggal sekomplek. Alamat rumah Lala di mana? Jalan Bumi. Jalan Bumi. Rumah sama lokasi jauh nggak? Enggak, cuma 10 menit. Wisnu mentang-mentang tetangga. Sumpah walaupun dia tetangga gue nggak tahu orangnya yang mana. Jujur, karena gue nggak pernah keluar. Jujur aku tuh nggak pernah keluar rumah. Sekalinya keluar tuh cuma ke lokasi, kalau nggak ke Alfamart atau nggak ke warung beli apa gitu misalnya. Nggak pernah. Wisnu mentang-mentang tetangga. Gue yang itu yang foto sama Bulan parah nih Kalala. Yang mana sih yang foto sama? Aduh pegel banget. Yang foto sama Bulan tuh banyak. Rumah sama lokasi mananya? Maksudnya? Rumah Kalala tuh Depok. Iya Depok. Tapi Depok itu luas. Yang di depan. Oh yang sering itu ya. Yang sering. Tahu aku tahu. Yang sering. Aduh. Iya itu gue. Oh ya udah paham. Yuk kalau bisa sampai ketemu Kalala. Aku udah pernah ketemu sama dia di TPS. Udah pegel banget ya Allah. Parfum favorit Kalala. Tapi ini model kayak gini. Ntar aku bakal beli yang model botolannya. Ini mau. Intinya parah banget awal-awal aku ketemu sama Fidel nih. Aku pakai parfum ini. Atau enggak coconutnya Victoria's Secret yang kayak gini. Tapi bukan yang ini kan Aqua Kiss. Itu yang di atas itu cuma males ngambil. Yang wanginya apa namanya? Apa sih itu? Coconut Passion. Papa mama asli Aceh. Kalau sering ke mall apa? Kalau ke TPS tuh paling cuman kayak kalau lagi nggak mau jauh-jauh tapi pengen nonton ke TPS nonton. Atau ke PIM sih biasanya ke PIM. Iya, udah. PIM. Karena antara semua mall tuh kecuali yang di daerah Margonda ya. Yang daerah sini tuh yang tergolong deket tuh di PIM. PIM tuh masih lumayan bisa dibilang kayak 50 menit lah gitu dari rumah atau enggak 1 jam 10 menit kalau lagi rame gitu. Kalau kayak Kokas jauh banget, Senayan City jauh banget. Enggak, Wisnu tuh fans beratnya Venom 2 gas. Venom 2 udah mau tayang. Venom 2 bukannya udah tayang ya? Apa belum? Aku pengen ke TPS biar bisa ketemu Kalala. Oh ada beberapa orang sih yang udah pernah ketemu aku di TPS. Kalala mood banget ngakak mulu hari ini. Thanks banget jadi happy. Sama-sama. Wisnu tuh bukan fans aku, dia tuh fansnya Bulan. Ya kan? Aduh, pegel banget. Maklum udah tua. Aduh, pegel banget ini, serius pegel banget, pegel itu. Oh alah, jam 3. Sisa 5 menit lagi ya guys. Oke. Loh sampai mana tadi ya? Loh mana sih? Mana sih tadi terakhir? Aduh. Nah ini dia.
September. Oh, September. Oh ya Wisnu, nanti Kak Fidel cemburu, ayo lo. Lebih suka pakai rok apa celana? Jujur lebih suka pakai celana sih. Cuman kayak katanya tuh aku pakai celana tuh jelek, bagus pakai rok. Tapi dua-dua sih suka. Gak kerasa ya, perasaan baru mulai gak kerasa. Aku udah pegel loh ini. Udah pegel loh. Aku pengen ke Tetangga sama Kak Lala. Sebenarnya sih kalau tetangga nama aku nggak pernah keluar ya. Paling kalau keluar tuh kalau lagi nyapu doang gitu kan, nyapu di halaman gitu, nyapu di teras gitu kan, nyapu, taruh ke tong sampah, masuk lagi tutup pintu, masuk, mandi selesai, ujung-ujungnya aku rebahan di kamar atau ngedit atau apa, atau ngerjain endorsean atau apa segala macem, tidur.